Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang new smart goal, ya, atau menentukan goal dengan benar. Nah, sebelum kita membuat goal, ya, ada yang disebut dengan why factor. Ya, why factor itu adalah alasan kuat yang membuat seseorang itu serius, sehingga dia mau bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Orang tua misalnya, ya, akan bekerja keras untuk menghasilkan uang karena harus menafkahi keluarganya. Begitu juga seseorang yang jatuh cinta misalnya, ya, akan melakukan segala cara untuk mendapatkan gadis pujaan hatinya. Mereka bergerak untuk mencapai sesuatu karena memiliki why factor, memiliki alasan yang kuat. Nah, sebelum menentukan tujuan atau goal, ya, kita harus menemukan dulu, ya, alasan yang kuat. Jika kita ingin sukses misalnya, maka tujuan kita ingin sukses itu apa? Itu harus kita temukan dulu, ya. Nah, alasan yang paling kuat adalah untuk membahagiakan orang terdekat kita. Misalnya membahagiakan orang tua, membahagiakan pasangan, anak-anak, atau saudara misalnya. Nah, alasan yang kuat itu seringkali juga karena ingin merubah nasib, ya, menjadi lebih baik. Nah, setelah menemukan why factor, kita bisa memulai, ya, untuk menentukan goal yang ingin kita capai. Yang kedua adalah tujuan yang jelas, ya. Untuk mencapai sesuatu, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Ada istilah begin with the end in mind, ya, atau memulai segala sesuatu dengan hasil sudah ada dalam pikiran. Tanpa tujuan yang jelas, ya, tanpa goal yang jelas, maka hidup kita akan terombang-ambing tanpa arah. Harus ada tujuannya. Nah, menentukan tujuan yang jelas itu sangat penting karena semua proses selanjutnya, ya, itu tergantung dengan tujuan tersebut. Ibarat kita melakukan perjalanan, ya, kita harus menentukan dulu nih tujuan kita ini mau kemana, ya, karena tujuan itulah nanti, ya, tujuan yang sudah ditetapkan itulah kita bisa mencari jalan yang terbaik untuk mencapainya. Nah, ilustrasi lebih jelas, ya, itu bisa dicontohkan saat kita ingin belanja menggunakan platform online, ya, Gojek misalnya katakanlah. Nah, sebelum kita belanja, ya, kita harus menentukan dulu dong dengan jelas apa yang mau kita beli, ya, harus jelas. Kalau belanja itu kan belum jelas, jadi mau belanja apa itu jelas. Mau belanja susu, mau belanja roti, mau belanja daging itu harus jelas dulu. Kemudian lokasi tokonya juga harus spesifik, ya kan? Mau beli di mana? Misalkan pasar itu masih umum, ya kan? Toko juga umum. Toko apa? Indomaret juga umum, ya. Indomaret mana? Jalan Gajayana kah? Jalan Patimura kah? Jalan Soekarno-Hatta kah? Itu harus spesifik, ya. Juga tujuan pengantaran juga harus jelas, ya, dan spesifik juga, ya kan? Jika tidak jelas dan spesifik, pasti Gojeknya tidak akan datang dan pasti Anda akan gagal untuk berbelanja. Nah, goal juga demikian, ya. Harus jelas dan spesifik. Semakin jelas dan spesifik goalnya, semakin mudah kita mencapainya. Kemudian fokus pada hasil, bukan pada proses. Selama ini kita diajarkan untuk fokus pada proses, ya. Mau bekerja harus lulus kuliah dulu, mau buka usaha nunggu modal dulu. Intinya menunggu sempurna dulu baru memulai. Jadi kita diajarkan seperti itu. Akibatnya ya kita tidak kemana-mana, gitu kan? Nah, jika kita fokus pada hasil, maka proses atau cara itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting, ya, adalah kita bisa mencapai tujuan tersebut. Proses itu belum pasti, belum jelas, tapi hasil sudah pasti tujuannya, sudah jelas bentuknya. Nah, selanjutnya adalah memetakan prioritas, ya. Untuk membuat goal kita harus membuat pemetaan terhadap prioritas kita, ya. Buatlah list, ya, ya, keinginan atau harapan yang ingin kita capai. Jadi ada 3 kriteria, ya, ada penting dan mendesak, ada penting tapi tidak mendesak, ada tidak penting. Nah, ini harus kita buat listnya ketika kita ingin membuat goal. Ini contoh nih, penting dan mendesak, ya, membeli rumah untuk keluarga misalnya, itu kira-kira penting apa tidak, apakah penting dan mendesak apa tidak, ya. Kemudian mengumrohkan orang tua dan pasangan, ini contoh, ya. Nanti silahkan membuat list sendiri apa yang kira-kira penting dan mendesak bagi Anda. Kemudian penting tapi tidak mendesak, misalkan ganti motor baru, ya, atau membeli mobil baru misalkan. Sudah punya motor, sudah punya mobil, hanya kepengen ganti model, ganti tipe misalnya, itu penting tapi tidak mendesak, ya. Nanti mungkin silakan disesuaikan. Selanjutnya adalah tidak penting. Ini tidak penting, misalkan
ganti HP terbaru itu kan tidak penting. Yang penting HP-nya sudah bisa digunakan untuk sesuai tujuannya ya, untuk kerja misalkan, untuk membangun hubungan dengan orang keluarga segala macam, itu udah cukup ya. Misalkan jalan-jalan ke luar negeri, ini kan juga tidak penting kan, masih ada yang lebih penting gitu kan. Nah, setelah membuat list ya skala prioritas, maka gunakan keinginan yang ada di penting dan mendesak untuk menjadi goal Anda. Ya, jadi nanti membuat goal itu berasal dari prioritas, penting, dan mendesak. Nah, kita lanjutkan kepada New Smart Goal. Smart Goal itu adalah sebuah metode yang digunakan sebagai panduan dari menetapkan target, tujuan maupun sasaran. Ya. Istilah metode Smart Goal ini pada awalnya itu diperkenalkan oleh Josh T. Doran ya pada tahun 1981 ya, seorang direktur perencanaan di perusahaan. Nah, kata Smart Goal ya di sini merujuk pada akronim specific, measurable, achievable, relevant, dan juga timely ya. Nah, sedangkan yang disebut New Smart Goal ini yang kita bahas hari ini ya, ini merujuk pada akronim yang berbeda ya. Sama-sama smart goal-nya, sama-sama smartnya, tapi beda kepanjangannya ya. Jadi smart di sini kepanjangan dari spesifik ya, smart, M-nya measurable ya, A-nya enthusiastic ya, R-nya reasonable, dan T-nya adalah time limit ya. Kita jelaskan. Spesifik itu artinya goal itu harus jelas dan spesifik ya. Misalnya tadi contoh misalkan kamu kepengen apa? Saya ingin membahagiakan orang tua. Itu belum jelas, belum spesifik ya. Bagaimana cara membahagiakan orang tua? Ya, katakanlah mengumrohkan orang tua. Itu baru jelas. Atau lagi misalnya membahagiakan keluarga. Itu belum jelas, belum spesifik. Harus jelas dan spesifik. Bentuknya apa? Misalkan membelikan rumah baru. Itu baru spesifik namanya. Itu ya. Yang kedua adalah measurable. Terukur ya, ada angka tertentu. Misalkan umroh tuh berapa biayanya? 30 juta kan lah. Atau beli rumah berapa harganya? Misalkan harga 1M atau 500 juta malah. Itu harus measurable, harus terukur. Selanjutnya adalah enthusiastic ya. Jika Anda bayangkan, itu akan membuat Anda semangat. Ya, jantung Anda berdebar-debar, bergetar gitu kan ketika Anda membayangkan sudah mencapai itu. Jika tidak, ya maka bisa diganti dengan goal yang lain. Jadi kalau Anda punya goal yang tidak membuat Anda antusias, sebaiknya diganti saja. Karena antusiasme itulah yang kemudian membuat kita serius untuk mencapainya. Selanjutnya adalah reasonable ya. Why faktornya ya adalah orang-orang yang terdekat. Alasannya yang kuat itu adalah orang-orang yang terdekat, seperti orang tua, pasangan, anak-anak, dan saudara misalnya. Selanjutnya adalah time limit ya. Ada deadline-nya, kapan ingin dicapai, bulan apa, tahun berapa, itu harus jelas ya. Harus jelas. Smart goal itu harus jelas deadline-nya. Goal, dream is a goal with deadline itu ya. Jadi impian itu adalah goal yang memiliki deadline, memiliki time limit, gitu kan? Jadi Bapak Ibu, smart itu berisi tentang apa ya, berapa, bagaimana rasanya ya, demi siapa dan kapan. Itu adalah metode smart goal. Nah, ini sebagai contoh ya. Kita buat contoh ini. New smart goal ya. Apa, berapa, bagaimana rasanya, demi siapa dan kapan. Kalau bagaimana rasanya ini kan itu kan ada di hati kita, ada di perasaan kita ya, ada di pikiran kita. Nah, ini contoh nih untuk membuat smart goal. Kita membuat tabel seperti ini. Ada 4 kolom ya. Apa, ya, berapa, demi siapa, bulan dan tahun. Ini harus spesifik. Contoh misalkan ini yang satu ya. Umroh orang tua misalkan. Ini kan spesifik ya. Berapa? 70 juta katakanlah. Kemudian demi siapa? Bapak dan Ibu. Bulan dan tahunnya April 2020. Mohon maaf, ini salah ya. 2023. Nah, jadi setahun. Goalnya minimal setahun ya. Contoh lagi nih, beli rumah baru, ini sudah spesifik. Berapa harganya? Misalkan ini 1M katakanlah, ya kan? Kemudian demi siapa? Pasangan dan anak-anak misalkan. Kemudian bulan dan tahunnya kapan? April 2024, spesifik. Ini lagi, beli mobil Innova katakanlah, ya. Baru, ya. Harganya berapa? 400 juta, ya. Untuk demi siapa? Pasangan dan anak-anak. Kapan? Bulan April 2025. Ini contoh saja, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu semua, kita sudah belajar tentang smart goal, bagaimana membangun goal, bagaimana membuat goal dengan prioritas, ya kan, dengan
fokus pada hasil, spesifik, dan segala macam. Nah, silakan Bapak Ibu ya membuat 3 SMART goal ya, berdasarkan skala prioritas penting dan mendesak. Seperti yang tadi yang sudah jelaskan. Kemudian tuliskan dengan tangan SMART goal Anda di kertas ya, dalam bentuk tabel seperti contoh tabel di atas ya, yang berisi berisi apa, berapa, demi siapa, bulan dan tahun. Nah, silakan dilakukan proses ini agar bimbingan kita bisa menghasilkan output yang maksimal. Baik Bapak Ibu, itu adalah materi kita pada kesempatan hari ini tentang SMART Goal. Mudah-mudahan jelas bagi kita bagaimana sebenarnya cara untuk membangun atau membuat sebuah goal atau tujuan agar bisa menghasilkan well-formed outcome yang lebih bagus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.